Selamat malam sobat Indonesian Horror Story. Kembali lagi dengan gua Hutomo di sini. Dan kali ini kita kedatangan tamu teman kita Zaki yang akan bercerita tentang pengalaman dia di masa kecil digangguin sosok makhluk halus. Silakan perkenalkan diri, Zaki. Halo Suman, nama saya Zaki. Itu aja mau cerita gimana tentang katanya pengalaman kecil pernah diganggu sama makhluk halus gitu ya? Iya. Ya waktu kecil tuh pernah diganggu sama, bukan diganggu sih, tepatnya hampir diculik sama wewe gombel. Awal mulanya tuh aku kan dapet apa ya namanya, warisan lah istilahnya dari kakek. Kakek udah meninggal beberapa bulan tuh. Aku dapat warisan 2. Yang satu itu meja makan kayu bunder gede, yang satu itu lemari. Nah, yang paling nggak aku suka itu dari lemarinya. Soalnya lemarinya itu kayak ada hawa-hawa nggak enak gitu loh. Apa namanya ya? Hawanya beda lah ya. Ya, hawanya beda. Nah, dari waktu itu pas mau dibawa pulang lemarinya itu aku nggak mau. Lemarinya itu aku nolak terus. Pokoknya lemari itu jangan sampai ada di rumah. Karena hawanya udah nggak enak. Nah, aku bilang sama bapakku kayak gitu. Pokoknya aku mau ini lemari nih neng omah. Kayak gitu. Terus bapakku bilang, ya udah nggak jadi dibawa pulang. Nah, terus selang 2 hari aku pulang sekolah itu tahu-tahu lemarinya udah ada di kamar. Oh, udah dibawa. Udah dibawa. Tepatnya ditaruh di kamar bapak ibu. Taruh di situ. Lah aku waktu pulang sekolah itu kaget, marah-marah. Kok lemarinya jadi ini dibawa pulang? Terus mamaku bilang tuh nggak apa-apa, lemari ini nggak ada apa-apa. Soalnya aku tuh curiga dari lemari itu, soalnya itu lemari cuma tingginya sekitar 2 meter dan lebarnya itu sekitar 1,5 meteran. Tapi itu harus diangkat 6 orang lebih. Oh, berat malah. Iya. Kecil tapi berat itu ya. Kecil tapi berat. Aku awalnya itu curiga udah dari situ. Waktu dibawa pulang tuh rumah tuh hawanya jadi aneh. Nggak tahu karena aku takut apa emang hawa dari lemari itu kebawa sampai rumah kayak gitu. Jadi rumah itu hawanya jadi kayak panas terus gitu. Terus waktu itu aku tidur kan masih sama mama sama papa ini, tidur di kamar bareng. Nah, aku tidur di samping lemari itu. Tidur di samping lemari, rasanya itu nggak enak banget, nggak kayak biasanya. Hawanya kamar tuh jadi panas, terus kadang-kadang jadi dingin banget. Kayak gitu. Terus kayak dari lemari itu kayak ada yang ngeliatin, terus tak liatin. Aku lihat-lihat lemari itu jadi takut sendiri rasanya tidur di situ. Terus serang beberapa hari itu aku jadi waktu tidur tuh jadi kayak mimpi buruk terus gitu. Tiap tidur mimpi, tapi aku pernah nyoba pindah ke kamar lain. Aku tidur tuh jadi enak, tidurnya jadi pules. Jadi nyaman. Ya, jadi nyaman. Tapi pas balik lagi, karena pas itu masih punya adik bayi yang baru lahir, aku balik lagi tidur cuma sama papa di kamar itu berdua. Posisinya aku di kasur atas, papa di kasur bawah. Oh, yang kasur tingkat. Ya, kasur tingkat. Posisinya kayak gitu. Selang beberapa hari itu rasanya pas mau tidur tuh ada yang ngeliatin, tapi nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan ada yang ngeliatin, terus tak liatin hilang. Ada yang ngeliatin, tak liatin hilang. Nah, pas waktu itu ada yang ngeliatin tapi terus-terusan. Udah tak liatin, tapi rasanya masih ada tetap yang natap terus dari atas lemari itu. Yeah. Terus ngeliatin terus gitu. Iya, ngeliatin terus. Nggak hilang-hilang. Jadi
perasaan tuh jadi aneh, nggak bisa tidur tuh, posisi nggak bisa tidur. Selang beberapa lama tuh udah capek kan, namanya besok juga mau sekolah, masih SD juga, ketiduran. Nah ini posisi pas ketiduran itu kayak ada yang lewat di samping kiri, di depan lemari itu ada yang jalan-jalan mondar mandir gitu. Kok rasanya pas tidur kok ada ya rasanya yang mondar mandir di samping, terus kerasa pas mondar mandir, pas ada yang mondar mandir gitu kan, coba lihat ya siapa yang mondar mandir, coba bangun, terus dari samping pojok mata gini kelihatan cewek yang mondar mandir, tapi kok bentuknya aneh. Ceweknya itu bentuknya rambutnya panjang, rambutnya bergelombang gitu, tapi kayak ada sedikit gimbal gitu ya. Bentuknya kayak gitu, tingginya seberapa? Tinggi kok, ceweknya itu tinggi. Nah, nggak kayak umumnya gitu lah ya? Nggak kayak umumnya. Terus selang beberapa lama aku coba untuk tidur lagi karena udah takut mau ngomong udah nggak bisa, coba buat tidur lagi, buat nutup mata itu kok nggak bisa tidur lagi. Terus kayak ada yang ngeraba kaki itu diraba gini, terus lama-lama kok kayak ada yang megang kaki. Nah, waktu ada yang megang kaki otomatis kan langsung bangun, kaget bangun, kakiku ditarik, aku mau ngomong udah nggak bisa, badan jadi kaku semua. Terus aku coba pegangan kasur gitu, masih tetap aja ditarik terus. Aku mau doa gitu ya, sebisanya lah doa sebisanya, tapi tetap aja dia nggak mempan. Terus makin apa ya, megangnya makin kenceng gitu, makin kenceng. Posisiku dari kasur tuh udah miring, jadi kakiku udah di sana, udah di kiri hampir pojok kasur sana, tanganku masih pegangan di ujung kasur yang sebelah sini, pegangan, dia nariknya makin kenceng. Terus dia tuh aku seingatku dia tuh hilangnya pas ada adzan subuh. Itu baru dia hilang. Terus bapakku itu bangun narik aku ke kasur bawah. Aku tanya, aku tadi kenapa? Kata bapakku nggak apa-apa. Lah aku mikir kalau nggak apa-apa kok bajuku basah semua, kayak orang ngompol gitu kan. Celana itu basah, bener-bener basah, baju bener-bener basah, kasur tuh bener-bener basah dari keringat semua itu. Jadi nah, rasanya nyata apa ngimpi? Rasanya kalau tak pikir tuh kayak setengah ngimpi, setengah kejadian beneran, kejadian sadar. Tapi kalau tak pikir-pikir ya, kalau mimpi buruk nggak mungkin sampai segitunya, sampai kerasa. Sampai kayak bener-bener kalau kamu habis dipegang orang kan, pegang kenceng kan masih kerasa, habis dipegang ada bekasnya gitu. Itu dulu juga ada bekasnya, kayak memar sebelah kiri di kaki bawah gini, bawah betis gitu. Terus tak inget-inget lagi aku tadi ngapain gitu. Bapakku bilang nggak apa-apa, tapi kok badan tuh udah basah semua. Dan habis aku sadar tuh kok aku langsung disuruh mandi sama bapakku. Itu anehnya di situ. Terus tak inget-inget lagi, kayak mimpi itu kejadiannya sosok itu tuh bentuknya tuh kayak nggak awam. Kalau kuntilanak bukan, terus kalau kayak setan-setan yang cewek-cewek gitu juga bukan. Terus aku tak inget-inget, itu
mukanya tuh kayak meleleh gitu. Jadi ya kulit muka itu kayak luka bakar tapi meleleh. Meleleh semua. Kukunya tuh panjang-panjang banget. Nah, waktu dia nyengkram itu kerasa, kukunya itu kerasa semua di kulit kaki. Jadi dia nyengkramnya tuh nggak nyengkram gini, nggak nyengkram kenceng gini. Yang tak lihat di kaki, yang tak rasain tuh dia nyengkramnya cuma gini, tapi itu kenceng banget, kayak dijepit gini. Tapi dia narik. Terus selang beberapa hari dari kejadian itu tuh aku tuh udah nggak berani tidur di kamar situ lagi. Aku terus tidur pindah ke depan TV. Aku nggak berani tidur di kamar ataupun di deket barang-barang kayak lemari kayak gitu tuh aku nggak berani tidur di situ. Trauma. Ya bisa dibilang itu trauma. Tapi ya kalau itu dibilang mimpi, itu menurutku ya bukan, tapi kalau dibilang nyata ya nggak tahu. Soalnya kejadiannya itu kayak nyata, bener-bener itu baru tahu kalau kayak sosok wewe gombel tuh kayak gitu. Aku tahu itu sosok wewe gombel tuh karena aku tanya sama guruku di sekolah. Kan aku tanya, "Pak, kenapa kalau setan cewek tapi mukanya hancur itu apa ya?" Yang meleleh tadi. Soalnya kalau kuntilanak kan aku juga pernah lihat di rumah juga pakaian putih tapi mukanya tuh nggak hancur kayak gitu. Terus kalau kayak ada bau-bau tuh nggak ada baunya sama sekali. Biasanya kan kata orang-orang kalau kuntilanak kan ada bau-bau wanginya gitu. Pas kejadian lihat kuntilanak itu juga ada bau-bau yang kayak bau wangi gitu. Tapi nggak tahu itu kata orang mungkin bau bunga kandil ya. Melati apa bunga kandil itu juga nggak tahu. Terus guruku itu bilang kalau itu tuh wewe gombel. Nah, terus katanya aku nggak jadi diculik itu karena ada orang lain yang lihat dia pegang aku. Ya kemungkinan bapakku ya yang lihat itu. Mungkin dia hilang juga gara-gara itu juga. Terus ada kejadian satu lagi, aku kira tuh habis kejadian itu dia langsung hilang gitu loh. Soalnya habis kejadian itu nggak keluar lagi. Terus pas aku tidur di luar tuh malah sendirian, nggak ada yang gangguin sama sekali. Nah udah lama lah, beberapa tahun adikku itu udah SMA. Adikku kan disabilitas ya. Disabilitas, dia nggak bisa nulis, nggak bisa gambar. Nah aku nemuin dia tuh tahu-tahu gambar cewek, mukanya tuh cuma diorek-orek gitu. Terus dia gambar wujudnya rambutnya panjang. Tak tanyain, ini siapa? Nenek. Dia manggilnya nenek. Nenek siapa? Dia bilang wewe gombel. Langsung nyebut wewe gombel. Di mana sekarang? Di atas. Aku langsung naik ke atas toh. Tak lihat-lihat. Oh pantesan adikku tuh dari kecil tuh emang suka ke atas sendiri gitu loh. Ya mungkin karena kayak dipanggil-panggil gitu. Mungkin ada yang manggil-manggil gitu ya. Soalnya juga dia tuh tengah malam gitu juga sering mainan di gudang sendiri. Dipanggil-panggil juga nggak pernah nengok. Nah setelah kejadian itu tuh aku mencoba tanya lagi sama temanku yang bisa lihat kayak gitu. Aku tanya,
tak kirimi gambarnya, ini beneran, kata temanku, beneran masih ada di sini. Masih di mana sekarang tempatnya di atas ternit rumah, di bawah genteng pas, dia tempatnya di situ sekarang. Tapi itu lemarinya masih ya yang di atas itu juga, apa udah dihilangin lemarinya? Lemarinya masih sampai sekarang, tempatnya ya sama di kamar papa itu, nggak pernah pindah tempat lagi. Cuman penunggunya aja yang naik. Dulu kayaknya pernah mau dipindah, tapi nggak ada yang kuat pindah lemari itu. Dulu kayaknya pernah ada momen mau pindah lemari itu lagi, tapi nggak jadi dipindah karena ya nggak ada yang kuat ngangkat lemari itu. Mau pindah pun juga nggak ada yang kuat. Mau berempat orang rumah, cowok gede-gede juga nggak kuat. Tapi sampai sekarang kalau dekat lemari itu ya hawanya beda. Maksudnya beda, udah nggak kayak dulu, udah nggak serem lagi. Udah nggak serem, tapi masih ada hawa-hawa yang aneh gitu dari lemari itu. Itu udah mendingan tapi ya, apa masih aja tetap? Ya mendingan sih nggak tahu ya, soalnya kan dulu masih kecil. Ya dulu soalnya pas masih kecil. Kalau sekarang ya ngerasanya masih tetap aneh, tapi kayak nggak seserem dulu lagi. Ya mungkin karena udah gede, terus keberaniannya makin muncul lagi kan. Mungkin. Nah terus semenjak kan udah nggak muncul lagi berarti ya, gangguan sekecil apa nggak pernah? Gangguan ada, gangguan tapi yang ngerasain bukan aku. Malah orang lain. Yang ngerasain adikku yang paling kecil. Gimana? Ya yang tadi yang gambar. Yang gambar tadi. Kayak gimana? Yang gambar tadi tuh sering kayak nunjuk-nunjuk, ngasih tahu aku, lari habis dari dapur, lari ngasih tahu aku, nunjuk-nunjuk. Tak tanyain siapa, dia nggak mau jawab. Siapa lagi, dia nggak mau jawab. Terus terakhir kali itu ke gap, adikku lagi ke kamar mandi, dia buka pintu, dia langsung teriak-teriak nunjuk atas. Nah, nunjuk atas itu langsung aku lari, siapa, tak gituin. Dia cuma diem jongkok sambil nutupin muka gini. Diajak pergi nggak mau dari tempat itu. Akhirnya mau diajak pergi, digendong, tapi dia sampai tak pindah dari dapur ke depan TV itu, dia tetap nutup muka terus. Dia nggak mau gerak sama sekali. Akhirnya dia mau buka tutupan muka itu pas tak pindah ke kamarku. Beberapa hari dia tidur sama aku terus semenjak kejadian itu. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah enggak. Itu udah kejadian udah beberapa bulan yang lalu. Oh, baru aja berarti? Iya. Itu yang ngerasain cuma adikku, imbasnya ke situ. Mungkin ya karena adikku tuh sering jalan-jalan sendirian di dalam rumah, jadi mungkin dia yang tahu gitu, yang tahu itu tempatnya di mana aja. Nah itu semenjak kejadian, tapi orang-orang rumah pada percaya apa nggak cerita? Orang-orang rumah pas aku tanya kayak gitu pada nggak percaya, karena aku tuh orangnya takutan ya kali ya waktu masih kecil itu. Mungkin karena aku tanya gini, orang rumah tuh pada nggak bilang, mungkin takut nanti aku jadi nggak mau pergi-pergi gitu, makin takut lagi. Mungkin mereka nggak pernah bilang kayak gitu. Sampai sekarang nggak pernah bilang. Tapi nggak ada kayak pengusiran gitu, nggak ada. Pengusiran nggak ada. Nah, terus tadi kayak nyebutin selain pernah lihat wewe, pernah lihat juga mbak-mbak kunti lah ya kita sebutnya biasanya. Iya. Itu juga di rumah itu? Juga di rumah. Sebelum lemari? Itu sesudah lemari. Oh, masih sudah? Sesudah lemari. Gimana tuh?
Itu ceritanya tuh aku tuh bangun tidur. Itu posisi sebelum subuh. Itu mau pergi ke tempat Mbah di Klaten karena ada acara nikahan saudara. Aku tuh jadi jalan, dibangunin, udah jalan toh, duduk dulu di depan dapur kan. Dapurku kan bentuknya ada jendela lagi, jendela panjang, jendela kaca panjang tuh. Aku duduk belakangi jendela. Nah terus dari situ ada yang apa namanya, ketok-ketok kaca. Dia ngetok-ketok kaca. Udahlah, tak kira apa, ketok-ketok kaca lah paling apa gitu. Ketok-ketok lagi, pas aku nengok ke belakang itu ada mbak-mbak. Posisinya berdiri belakangnya aku. Nah pas aku nengok, tak lihat lama, dia nengok balik ke belakang. Tapi baru sampai nengok setengah gini, aku udah lari bilang, lari teriak-teriak tuh, papa. Bapakku datang. Enak opo katanya kayak gitu. Ada kuntilanak, aku bilang. Di mana? Di dapur, aku bilang kayak gitu. Di dapur. Bapakku datang, dilihat semua lampu dinyalain, dia nunggu di situ. Nggak ada mana kuntilanaknya. Terus sampai itu aku nggak berani mandi sendirian. Tapi bapak percaya juga? Kemungkinan bapakku percaya ya. Tapi apa yang tak omongin. Tapi dia nggak pernah bilang ada. Mungkin dia udah tahu. Tapi sampai sekarang pun kayak adikku teriak-teriak gitu pas di belakang juga bapakku yang nyamperin gitu. Cuma diem, diambil, adikku digandeng bawa ke dalam rumah, udah kayak gitu dok. Terus sampai sekarang tuh masih kayak nyisain rasa trauma gitu nggak sih? Nyisain rasa trauma enggak ya, tapi kalau di kayak kebayang-bayang bentuknya, mukanya, terus kayak pas dia megang narik itu tetap keinget terus. Masih keinget terus. Detail-detailnya juga masih ingat ya? Detail-detail muka, detail-detail rambut, detail-detail badan, bentuk tangan, itu masih keinget terus sampai sekarang. Itu tadi cerita dari teman kita Zaki yang menceritakan bagaimana dia hampir keculik sama Babe Gombel ya. Akhirnya mah diselamatin sama bapak sendiri ya tadi. Iya. Ya cukup serem sih. Sampai ditarik-tarik kakinya kan? Iya, sampai ditarik-tarik kakinya tadi. Mana kelihatan mukanya yang hancur. Kelihatan jelas semua dari ujung rambut sampai setengah badan gini, kelihatan bentuknya kayak gimana. Nah itu sih. Itu buat ceritain jadi bingung bentuknya itu karena nggak berbentuk kayak manusia pada umumnya gitu. Nah itu, apalagi itu muka. Kita kan juga nggak pernah lihat orang dengan ciri-ciri yang kayak gitu kan, muka rusak gitu nongol di depan kita kan nggak mungkin. Iya, hampir nggak mungkin lah, kemungkinan sekian persen gitu juga. Nah itu juga tadi ceritanya. Jika kalian punya cerita horor, bisa kalian kirim ke akun sosial media kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta follow akun sosial media kita di bawah ini. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Salam Indonesian Horror Story.